Sambil menantikan ketibaan dari pasangan Pramono Rano dan juga pasangan Ridwan Kamil Suswono di gedung KPU Jakarta, kami akan membahas serba-serbi pertarungan di Pilkada Serentak 2024 khususnya di Pilkada Jakarta. Sudah bersama saya saat ini adalah Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Selamat malam. Selamat malam, Cynthia. Mas Hanta nggak ikut kejebak macet gara-gara ini ya, iring-iringan ke KPU Jakarta? Rute saya nggak ke sana. Oke, memang malam ini pastinya semua mata tertuju pada proses pengambilan nomor urut di Pilkada Jakarta. Kalau kita lihat dari pagi tadi, Mas Hanta, ada yang menarik ini. Saya tidak tahu ini kebetulan atau memang sudah semesta gitu ya. Karena ada beberapa paslon yang diusung oleh Kimples. Sebut saja di Pilkada Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan itu mendapat nomor 2. Dan nomor 2 itu identik dengan nomor Prabowo ketika di Pilpres 2024. Nah, pertanyaan saya, Mas Hanta, lebih menguntungkan tidak buat paslon yang didukung Kimples apabila mereka juga mendapatkan nomor urut 2? Tentu saja secara tidak langsung ya, dalam konteks sosialisasi dan diferensiasi dengan kandidat lain menguntungkan, bahkan sangat menguntungkan, karena itu akan memperkuat brand association atau brand connection dengan Prabowo Subianto. Nah, tadinya figur-figur yang didukung oleh Kimples ini kan mengkapitalisasi kemenangan Prabowo Gibran. Nah, dengan mendapatkan nomor 2 itu akan semakin membantu. Jadi ada secara psikologis akan memberikan dampak positif. Misalnya kalau kita lihat dari Jawa Timur, kemudian tadi Zilvia katakan di Sulawesi Selatan serta di Banten. Nah, itu ada simetris. Misalnya Andra Soni itu Kimples ya, kemudian Kofifa juga Kimples. Tetapi itu tidak ada jaminan bahwa otomatis akan sama perolehannya, pemilih Prabowo akan ke sana semua. Belum tentu. Tapi itu menjadi modalitas untuk sosialisasi. Tetap pada pertarungan pilkada, Zilvia, faktor yang paling determinan itu adalah faktor figur. Jadi kekuatan personal branding, isu yang dia gulirkan, kemudian kekuatan program, gimmick-gimmick politik yang ditawarkan ke publik, yang menarik, yang mana, dan seterusnya. Nah, karena itu, kalau terkait dengan nomor, itu memberi semacam bantuan. Dia memberikan dampak positif, misalnya dalam konteks diferensiasi. Beda kan, meskipun tidak otomatis bahwa misalnya didukung oleh Kimples yang dapat nomor 1, nomor 3, kemudian peluang kemenangannya menjadi tertutup. Tidak otomatis. Tapi bahwa ini lebih mudah, itu kan lebih baik lagi. Apalagi untuk Jawa Timur, itu sama dengan Pilpres petanya. Misalnya kalau kita lihat, Bu Lulu ya, Lulu Nurul Hamidah dan Lukman Hakim, itu pasangannya didukung oleh PKB. PKB itu kan partainya nomor 1. Dulu di Pilpres juga nomor 1 capresnya. Kemudian yang kedua, Kimples, yang sudah plus lagi ya, karena ada Nasdem dan PKS sudah mendukung Kofifa, itu nomor 2. Sama partainya kan dengan Prabowo Gibran. Nah, yang ketiga, partainya PD Perjuangan, nomor 3, itu mendukung Risma. Risma hari ini juga nomor 3. Nah, kalau mau lihat Pilpres kemarin, itu paling mirip dengan Jawa Timur. Pasangannya 3, partainya sebagian besar, partai utamanya ya, nomor 1 itu partainya adalah PKB, nomor 2 Gerindra, nomor 3 PD Perjuangan. Itu mirip sama persis. Nah, kalau secara elektabilitas, memang juga Bu Kofifa kebetulan juga elektabilitas tertinggi dari survei terbaru yang kita lakukan. Tapi untuk misalnya saya bandingkan dengan Banten, belum tentu. Karena di Banten misalnya Bu Airin, meskipun dapat nomor urut 2, elektabilitasnya per hari ini relatif lebih tinggi daripada Andra Soni. Jadi faktor itu, ada faktor di mana kekuatan elektabilitas tetap jauh determinan. Dan itu alat untuk membantu mensosialisasikan. Airin Ade nomor urut 1, Andra Soni Dimiati itu di nomor urut 2. Oke, tapi kan jarak antara Pilpres dengan Pilkada itu jauh ya, Mas Hanta, sudah 9 bulan berlalu. Itu di bulan 2, nanti pilkadanya di bulan 11. Apakah asosiasi nomor urut 2 itu asosiasinya adalah Prabowo, itu masih orang akan ingat? Sebenarnya bukan nomor 2-nya, Prabowo-nya. Nah, kebetulan nomornya sama, sehingga lebih mudah untuk mengkaitkan. Karena itu saya katakan tadi, tidak otomatis yang nomor 1 kecil peluangnya, atau kemudian yang nomor 2 otomatis akan mendapatkan. Jadi membantu semacam kalau masakan ini penyedap tambahan. Dia bukan bumbu utama, bukan bumbu utama. Dia ya sebagai hiasan tambahan. Jadi tidak terlalu. Karena kalau kita buka rekam jejak pertarungan atau kontestasi elektoral, nomor berapapun pernah menjadi pemenang. Misalnya Pak Jokowi, periode pertama nomor
masih ingat ya, nomor 2 menang Pilpres, salam dua jarinya. Salam dua jari. Di periode kedua nomor 1 menang juga. Ya. Pak Prabowo nomor 2 menang di Pilpres. Mas Anies Baswedan pernah bertarung di Pilkada Jakarta nomor 3. Kemudian Pak SBY pernah menang di pemilu 2024 dengan nomor 4. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4 itu pernah jadi pemenang. Jadi itu hanya alat bantu untuk menjadi diferensiasi pembeda. Yang kedua adalah sosialisasi terkait dengan brand connection yang saya katakan tadi kalau untuk dikapitalisasi. Dan satu lagi ini terkait dengan apa ya, gimmick politik yang bisa ya dimainkan. Kalau satu sebenarnya semua kandidat itu sekarang Pak Ridwan Kamil, Pak Mas Pram, Pak Ridwan Kamil dan Pak Darmakun itu sudah menyiapkan semua, menyiapkan kertas ini posternya, sudah menyiapkan narasi kalau dapat nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah disiapkan semua. Nomor 1 mungkin bicara tentang persatuan, bicara tentang keunggulan, juara, prestasi. Satu putaran. Kalau dia petahana incumbent menyiapkan satu periode lagi dan sebagainya. Nomor 2 dia siapkan juga penengah, kemudian dikaitkan dengan Pak Prabowo, kemenangan, yang ketiga juga begitu. Jadi semua sudah menyiapkan itu. Semua bisa dibuat dia bukan faktor kemenangan, tapi dia hanya sebagai instrumen untuk memperkuat strategi brandingnya atau gimmick-gimmick politik. Oke, baik Mas Hanta, kita kembali lihat ya di layar karena kita sambil memantau apakah para paslon ini sudah tiba di gedung KPU DKI Jakarta, terutama untuk paslon RK Suswono dengan paslon Pramono Rano yang terpantau sampai saat ini masih berada di jalan. Tapi kalau untuk pasangan jalur independen, pasangan Darmakun itu tadi sudah terlihat tiba di gedung KPU DKI Jakarta. Ini dia situasi terkini, padahal sudah menumpang ojek online ya, biasanya supaya lebih cepat juga ini. Tapi ternyata karena memang padat, banyak yang mengantar, pasti di sekeliling, apalagi di depan pintu KPU, itu pasti ramai sekali. Ramai tidak hanya oleh pendukung, relawan, tapi juga rekan-rekan media banyak di situ. Jadi mungkin akan sedikit lebih sulit untuk sampai ke dalam lokasi. Sementara kalau untuk pasangan Pramono Rano, kita lihat itu masih ada di jalan besar ya. Dan tentu saja bendera-bendera partai politik juga pasti ada di setiap perhelatan, di setiap tahapan pilkada ataupun pemilu lainnya. Dan ini adalah situasi di dalam gedung KPU DKI Jakarta. Nanti kami akan kembali lagi pemirsa dengan informasi dari KPU, kantor KPU, dan juga dengan ulasan bersama dengan narasumber. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Baik pemirsa, kembali lagi di Breaking News Metro TV. Anda bisa lihat bahwa saat ini pasangan RK Suswono tampaknya sudah sedikit lagi tiba di gerbang kantor KPU DKI Jakarta ya. Sudah turun dari ojol, sedang berjalan kaki menuju untuk masuk ke dalam kantor KPU DKI Jakarta yang memang sangat padat kondisi di luar. Di dalam juga sebetulnya padat, cuma pasti akan lebih terbatas orang-orang yang bisa masuk ke dalam. Jadi dua pasangan sudah tiba di KPU DKI Jakarta, tinggal menunggu satu pasangan lainnya yaitu Pramono Rano. Tampil casual saja sepertinya ya Mas Hanta hari ini untuk pasangan Ridho ini. Dan itu memang stylenya Ridwan Kamil. Gitu ya. Lebih casual. Apakah ini ada hubungan ya Mas Hanta kalau misalnya kita sengaja memilih harus berpakaian seperti apa, berpenampilan seperti apa untuk target-target pemilih tertentu? Iya, Jakarta ini kan heterogen ya berbeda dengan berbagai daerah lain, di mana di Jakarta ini berbagai macam profesi. Oke, Mas Hanta sebentar ya, mohon maaf karena kita lihat juga ini Mas Pram sudah tiba, Bang Dul juga sudah tiba. Masih sempat melayani sedikit pertanyaan dari wartawan ya. Sudah masuk ini ke gedung KPU Jakarta. Kurang lebih 21 menit lagi harusnya kalau on time itu akan mulai prosesi atau rangkaian pengambilan nomor urut. Nah ini sudah masuk ke dalam. Akia sudah di dalam KPU Jakarta. Langsung riuh ya para pendukungnya. Tadi kita juga lihat pasangan Ridho nampaknya belum sampai ke dalam ini.
Oke, kalau tadi pasangan Ridho itu tampil dengan kemeja putih, kemudian celana krem. Celana krem juga digunakan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, Ya, betul. pada saat Pilpres. Ya. Kemeja putih. Ini hampir mirip seperti biasanya kader-kader Gerindra ini, Pak. Ya. Pakai baju putih dengan krem, tapi kita tahu bahwa di sini Ridwan Kamil itu datang dari Golkar ya. Ya. Kader Golkar, sementara untuk Suswono dari PKS. Menarik juga Mas Hanta kalau kita flashback kembali bagaimana sejarah terbentuknya pasangan Ridho ini. Karena awalnya yang kita tahu, oke, RK ini hampir pasti Ya. menjadi bakal calon gubernur, tapi wakilnya ini yang belum ketebak. Tapi Ya. di ujung ternyata PKS yang masuk. Ya. Ya, memang PKS sebagai ini ya partai terbesar ya pada saat itu bagi Kim sangat penting dari sisi eleksinya mungkin nomor 2 yang menjadi prioritas di seleksinya, Ya. seleksi yang berkaitan dengan peta koalisi. Ya. Nah, kalau PKS tidak diambil oleh Kim, maka kemungkinan besar Anies akan diusung oleh PKS sebagai sumbu utama, partai utama akan mendukung Anies Baswedan. Nah, kalau Anies maju akan menjadi kompetitor, lawan berat bagi Ridwan Kamil. Itu faktor dari sisi mempengaruhi peta koalisi Ya. kandidasi. Ya. Nah, yang kedua dari sisi electionnya juga penting bagi Kim Plus karena PKS adalah partai terbesar, Ya. partai pemenang di Jakarta secara kuantitatif, secara kualitatif juga partai yang relatif bisa diandalkan mesin politiknya. Kita tahu ya, cukup militan kader-kadernya, apalagi Ya. di Jakarta. Nah, itu menjadi nilai tambah bagi Ridwan Kamil untuk melakukan Ya. memanaskan mesin politik. Iya, Mas Hanta. Dan ini yang kita lihat di layar saat ini adalah paslon dari jalur independen Ya. yang pada malam hari ini tampak menggunakan warna hitam ini semuanya ini. Baik itu paslonnya maupun yang mengantarnya, pendukungnya Ya. menggunakan warna hitam. Kenapa warna itu perlu di-highlight dalam perhelatan pilkada atau pilpres? Karena Ya. bisa dibilang menjadi simbol ya, Ya betul. Mas Hanta ya. Pertama simbol, kedua dia diferensiasi. Yang Iya. ketiga lagi-lagi soal gimmick itu Gimmick. juga penting. Betul. Karena beberapa daerah akan melakukan survei di pilkada itu warna yang paling disukai oleh pemilih itu warna hitam memang. Lalu warna putih baru warna-warna yang lainnya. Iya, iya. Ya mungkin kalau masyarakat pada umumnya karena warnanya punya pembeda ya, selain tidak mudah kotor mungkin ya, enak dipakai. Iya, iya, iya. Karena kita lihat juga Lebih belajar dominan. pada saat pilpres tampaknya orang-orang itu mulai lebih, apalagi tim sukses Ya. itu lebih memikirkan bagaimana strategi. Karena pada saat pilpres kita lihat sekali bagaimana pasangan Prabowo Gibran itu Ya. terasosiasi sekali Biru dengan mudanya. kemeja biru muda. Kemeja biru muda, Ya betul, kan, betul. kemudian juga dengan lagu Oke Gasnya Betul, betul. yang betul. akhirnya mudah diingat Betul. oleh warga. Mungkin belum ada betul-betul Ya. penelitian ya, Ya. seberapa berpengaruh elemen-elemen tersebut, tapi yang jelas kita saja sampai sekarang ingat Ya, 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 betul. Mas Hanta, bagaimana asosiasi warna, lagu, penampilan sekarang menjadi faktor yang cukup penting untuk ditimbang oleh masyarakat, untuk diingat setidaknya. Tadi seperti saya katakan, Zilvia, faktor yang sangat mempengaruhi kemenangan dan kontestasi elektoral itu kan kekuatan branding. Ya, Nah, yang di branding mereka kan para kandidat kan bisa personal branding, bisa warna itu sendiri, simbol-simbol, program dan sebagainya. Jadi sebagus apapun visi misinya, Ya. sebagus apapun programnya, Ya. sebagus apapun desainnya, kalau kemudian tidak menarik perhatian, Ya. kan tidak bagaimana mau mensosialisasikan. Ya. Jadi harus dimulai sesuatu itu harus atraktif dulu. Iya. Atraktif itu artinya ibarat strategi marketing membuat orang tertarik dulu melihat. Belum tentu dia membeli, betul. Belum tentu dia memilih, Betul. tapi tertarik dulu untuk melihat gitu. Betul. Nah, kalau kemudian tidak ada daya tarik, apalagi untuk calon independen misalnya itu harus kerja keras ya Iya, iya. untuk membuat diferensiasi daya tarik punya magnet. Oke. Dari kostum yang mereka gunakan juga menarik ya tadi Iya. Zilvia tanya apakah ada penekanan. Saya lihat memang dalam teori perilaku pemilih kan ada 3
perilaku pemilih, rasional, pemilih sosiologis, dan pemilih psikologis. Nah, kalau kita lihat dari Ridwan Kamil, sepertinya yang mau disasar paling utama itu pemilih psikologis, anak-anak muda, Gen Z, kemudian milenial mungkin ya, mungkin juga style dan karakter Ridwan Kamil yang menyasar di sana. Kemudian mungkin juga tidak bisa mengkapitalisasi Betawi sebagai etnis atau suku terbesar di Jakarta. Karena tampaknya itu sudah jadi modal dari paslon Pramono Rano. Nah, kalau kita lihat pasangan Pram Rano itu lebih kuat mengkapitalisasi dari pemilih sosiologis. Pemilih sosiologis itu kan memilih karena preferensi daerah, agama, dan suku. Nah, kalau kita perhatikan lebih pada etnis ya. Mas Pram mewakili etnis Jawa bisa misalnya itu dikapitalisasi, di branding. Kemudian Bang Dulnya lebih pada Betawi. Nah, ada dua suku atau etnis terbesar di Jakarta, yaitu satu Betawi, yang kedua Jawa. Meskipun pemilih tidak semuanya preferensinya itu, yang lupa pemilih rasional juga banyak yang preferensi utamanya lebih melihat kompetensi, rekam jejak, prestasi, dan lain sebagainya, kinerja, itu pemilih rasional biasanya. Oke, Mas Hanta bilang ini bisa jadi upaya mereka untuk mengkapitalisasi ya beberapa segmen pemilih berdasarkan asal-usul, etnis, tapi bagaimana ya Mas Hanta, apakah Anda melihat ada potensi bahwa jangan sampai kapitalisasi ini kemudian bergeser menjadi sesuatu yang terlalu sara, terlalu primordial, karena kita kan pasti punya image atau catatan yang negatif ketika di 2017. Bagaimana itu Mas Hanta? Ada tidak potensi itu? Atau jauh? Pertama, jangan dipolitisasi, karena kalau itu yang dilakukan bisa ke dalam konteks hari ini ya, pemilih kan semakin cerdas, akan sulit. Tapi bahwa itu ingin dijadikan sebagai semangat untuk mengajak misalnya si A memilih karena sama-sama orang Betawi, ya sah-sah saja. Memilih karena yang paling maju peradaban demokrasi tentu pemilih rasional. Bahwa dia memilih karena rekam jejak, karena kompetensi, karena kinerja, itu paling bagus. Tapi realitasnya ada juga yang preferensi utamanya seperti saya katakan tadi, pemilih psikologis karena memilih karakter personal. Oh, dia karena merakyat, karena dia tegas. Karena misalnya dianggap ramah dan sebagainya. Kemudian ada pemilih sosiologis karena satu daerah. Nah, kalau itu dijadikan sebagai semacam identitas bersama, pengguyuban yang tidak mengajak orang, jangan pilih dia karena dia bukan itu yang jangan. Tapi kalau mari kita sebagai pintu masuk sesama, misalnya bertemu dengan komunitas, pasti ada asosiasinya ya, misalnya Betawi, Jawa, komunitasnya dan seterusnya, itu sah-sah saja. Tapi jangan, betul tadi, jangan sampai yang terlalu kebablasan, mengkapitalisasi, kemudian lawan politik, itu saya kira harus kita hindari. Apalagi Jakarta ya, apalagi sudah Jakarta. punya pengalaman. Di sisi lain Mas Hanta, yang menarik juga dari Pilkada Jakarta ini adalah adanya, bisa dibilang orang-orang itu banyak istilahnya, ada yang bilang impor, migrasi, karena dari mantan gubernur Jawa Barat pindah ke Jakarta menjadi calon gubernur Jakarta. Apakah Anda melihat ini sebuah keuntungan karena ada warna baru, opsi baru ya dari kandidat, atau ini akan menjadi kendala karena asosiasi dari orang banyak yang masih memanggil Kang Emil, belum terbiasa memanggil Bang Emil. Kemudian bagaimana isu Persija itu kan dimainkan sekali kan? Ya, itu yang saya katakan tadi dari sisi pemilih sosiologis, mungkin itu bisa sumbunya bisa menjadi potensi untuk distimulasi, jadi bahan untuk menyerang lawan dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi Zilvia, menurut saya Jakarta ini kan heterogen ya. Terbukti kita tahu Mas Anies, gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, sebelumnya lagi mesin Pak Ahok melanjutkan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi juga berangkat dari wali kota Solo. Pak Anies, Mas Anies juga kita tahu kelahiran Kuningan Jawa Barat, besar di Jogja dan sebagainya. Nah, Jakarta menurut saya lebih terbuka ya, pemilih Jakarta. Jadi tidak terlalu misalnya ada strategi dia bukan Betawi, dia bukan Jawa, menurut saya ya, mohon maaf, tidak terlalu efektif. Efektif pengaruhnya mungkin ada, tapi terlalu kecil. Nah, tetapi yang gimmick-gimmick politik itu penting ya, tapi pemilih-pemilih rasional menurut saya menarik ya. Nah, sama sekarang ini Pak Bang Dul, mungkin kalau ditarik-tarik semua sulit untuk dicari mana yang paling 100% Betawinya misalnya. Tapi di Jakarta juga kan Jawa besar juga kan, suku yang lain juga besar. Jadi sama Bang Dul, Rano Karno, mantan gubernur dan wakil gubernur Banten.
tetangga ya. Kemudian Ridwan Kamil mantan Gubernur Jawa Barat. Ini sama-sama pertarungan dua kepala daerah tetangganya Jakarta. Pasangannya sama, pasangannya juga menteri. Pramono Anung, pejabat tinggi, sekretaris kabinet setingkat menteri. Suswono juga pernah menjadi menteri. Jadi ini kombinasinya sama sebenarnya pertarungannya. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya itu yang akan, karena dia dari Jawa Barat, karena itu saya kira efektivitas bekerjanya mesin elektoral untuk mempengaruhi persepsi pemilih tidak terlalu besar. Bagaimana dengan mesin partai, Mas Hanta? Yang satu Kim Plus, yang satu parpol parlemen, PDI Perjuangan. Dibahas nanti ya, baik. Mas Hanta, kita jeda dulu pemirsa. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi. Baik, kembali lagi di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kita masih sama-sama menantikan rencananya kalau sesuai dengan jadwal pengundian nomor urut untuk Pilkada Jakarta akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah saksikan, boleh sambil diputarkan ya teman-teman bagaimana situasi terkini di kantor KPU Jakarta. Ketiga paslon, baik itu paslon Pramono Rano, paslon RK Suswono, dan juga paslon Darmakun. Ketiganya sudah tiba di KPU Jakarta. Ini adalah situasi di dalam di mana memang para pendukung atau perwakilan dari parpol yang bisa masuk itu jumlahnya sangat dibatasi karena memang kondisi lokasinya itu tidak besar ya ruangannya. Kemudian nanti juga pengambilan nomor urut akan dilakukan dalam dua mekanisme atau dua putaran. Putaran pertama itu untuk mengetahui dia nomor urut keberapa untuk mengambil. Kemudian baru di putaran kedua adalah pengambilan nomor urut yang sebenarnya nanti untuk nomor urut pilkada. Ada 3 paslon, berarti nomor urutnya 1, 2, 3. Masih bersama saya saat ini adalah Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta. Tadi kita sudah berbicara soal terakhir, pertanyaan menggantung saya adalah efektivitas dari mesin parpol. Terutama 2 paslon yang giant sekali ini, Kim Plus lagi ya, sudah koalisi plus pula dengan melawan yang hanya didukung 1 parpol parlemen, PDI Perjuangan. 2 hal ya catatan saya, satu di pilkada itu Zilvia sama dengan pilpres ada pertarungan figur, bukan pertarungan partai. Tapi bahwa partai itu adalah mesin politik, dia bisa dikapitalisasi. Jadi dia menjadi mesin yang bisa mendorong untuk mendapatkan kekuatan perelektabilitas. Jadi tidak bisa kalau sekarang misalnya diukur dari perolehan suara, otomatis yang akan menang ini Ridwan Kamil di Jakarta. Di Banten sudah pasti Andra Soni. Tetapi kan seringkali justru elektabilitas sebaliknya. Meskipun itu menjadi modal lagi-lagi. Jadi pertarungannya ada pertarungan figur. Yang kedua, seperti poin saya tadi, tapi dia menjadi modal untuk mengkapitalisasi. Mesin itu bisa bergerak ya untuk membuat simetris pemilih-pemilih yang sudah ada, diajak. Kalau misalnya tidak ada fenomena split ticket voting, misalnya semua simetris, pasti pemenangnya yang didukung oleh Kim Plus. Nah, kalau kita lihat Kim Plus yang seperti Jakarta, Ridwan Kamil memiliki kekuatan lebih kuat sedikit daripada penantangnya. Di Jawa Tengah, saya bandingkan sedikit ya, Ahmad Lutfi, Taji Yasin juga lebih tinggi sedikit. Nah, yang kuat itu Jawa Timur. Baik, mohon maaf kita harus jeda dulu. Kita kembali lagi mengikuti bagaimana rangkaian pengambilan nomor urut yang sedang terjadi di KPU DKI Jakarta berikut ini. Bertepat di hari